Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screams, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a sparks in you? You just gotta ignite the light and let it shine, just on the night, like a 4th of July. 'Cause baby, you're a fireworks. Come on, show 'em what you're worth. Make 'em go, oh, 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 as you shoot across the sky. You gotta leave them all and now, you don't have to feel like a waste of space. You're original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds, after the hurricanes comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time, you know, you just gotta ignite the light and let it shine, just on the night, like a 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come and show him what you're worth. Make 'em go, oh, 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 as you shoot across the sky. 'Cause baby, you're a firework. Come and let your colors burst. Make 'em go, oh, oh, oh. You gotta live 'em all and now. Boom, 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 even brighter than the moon, moon, moon. He's always been inside of you, you, you. 'Cause baby, you're the fireworks. Come and show them what your words. Make 'em go, oh, 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 as you shoot across the sky. Oh, baby, you're a firework. Come and let your colors burst. Make 'em go, oh, oh, oh. You gotta leave 'em all and now. Boom, 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 even brighter than the moon, moon, moon. Boom, 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 even brighter than the moon, moon, moon. Halo Brazy semua, apa kabar? Selamat datang kembali di acara online experience kita kali ini, dan saya mau mengucapkan selamat Paskah, Happy Easter buat semua teman-teman Kristen yang merayakan. Dan inilah kita memperingati kebangkitan Tuhan, baik buat orang yang Kristen maupun juga yang bukan Kristen. Dan dengan kebangkitan Tuhan ini memberikan kita harapan agar supaya kita sebagai setiap pengikut Yesus Kristus bisa beroleh kehidupan yang kekal. Nah, seperti juga tadi ya, lagunya Katy Perry yang berjudul Firework yang tadi dinyanyikan oleh Cindy Carolina, yang mengajak kita semua tuh tetap bisa semangat nih, tetap bisa punya pengharapan. Meskipun mungkin keadaan hidup tidak selamanya gampang, tidak selamanya mudah ya, tapi tetap kita bersemangat dan tetap juga berpengharapan. Nah, lihat Tuhan yang tangannya berlubang karena paku, kakinya berlubang juga karena paku, tetapi kita melihat melalui pengorbanan Tuhan, melalui kebangkitan Tuhan, kita justru diberikan semangat dan pengharapan yang luar biasa dalam hidup untuk menghadapi masa depan kita semuanya. Nah, juga terus mendukung ya pekerjaan Tuhan, mendukung pelayanan Tuhan, dan kita selalu mau memberikan yang terbaik
apapun yang kita miliki, baik itu waktu, tenaga, pikiran, dana, dan sebagainya, agar kita juga bisa membantu teman-teman kita yang lebih membutuhkan dan lebih bisa melebarkan pekerjaan Tuhan. Dan saya pribadi juga sangat antusias untuk mengajak teman-teman semua untuk bisa belajar dari sharing yang sebentar akan dibawakan oleh Bro Jason. Saya pribadi merasa bahwa setiap sharing, setiap pembelajaran yang kita punya itu bisa membuat kita menjadi manusia yang jauh lebih baik dan pastinya bisa makin bermanfaat untuk banyak orang dan makin bisa menjadi reflektor terang Tuhan dimanapun kita berada. Ya, namun sebelumnya Cynthia dan Grace Meka akan mengajak kita untuk menyanyikan satu buah lagu, yaitu Dia Raja, dan saya ajak kita semua untuk bisa bernyanyi bersama-sama. So, relax and enjoy. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertahta
Saya ucapkan selamat Hari Raya Paskah kepada semua teman-teman Kristen dan juga memperingati Paskah di episode ini. Bagi teman-teman yang bukan Kristen, yang join tayangan ini, saya ucapkan terima kasih. Anda respect, Anda menghormati, Anda memakai momen ini juga untuk terlibat dalam Hari Raya orang Kristen. Saya salut dan mengapresiasi apa yang teman-teman Kristen kerjakan. Hari Raya Paskah adalah hari peringatan di mana orang-orang Kristen, pengikut Kristus di seluruh dunia memperingati Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Kalau ada satu orang yang pernah menubuatkan kematiannya dan menubuatkan 3 hari kemudian bangkit dari kematian, dia adalah Yesus Kristus. Nah, ada satu hal aneh yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat dia bangkit dari kematian dan kemudian bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Seorang penulis Injil namanya Lukas mencatat percakapan tersebut dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 48. Pada saat murid-murid atau sahabat-sahabat Yesus itu sedang kumpul, tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada mereka, Yesus yang bangkit, dan kemudian berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sahabat-sahabatnya kaget, terkejut. Kemudian ini yang kemudian Tuhan Yesus lakukan dalam ayat 38. Lukas 24 ayat 38 diceritakan seperti ini. Dia berkata kepada mereka, "Kenapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan di dalam hatimu?" Dan perhatikan ini yang aneh. "Lihatlah tanganku dan kakiku. Look at my hands and my feet. Rabalah aku dan lihatlah." Dan dia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Bagi saya aneh. Kenapa kok Tuhan Yesus nggak bilang begini? "Dengarlah suaraku. Seperti suara gembala yang baik yang dikenal oleh domba-dombanya." Dia nggak bilang gitu. Kenapa kok dia tidak bilang seperti ini? "Lihatlah wajahku yang penuh kemuliaan, karena ini wajah dari tubuh kebangkitanku." Dia nggak bilang begitu. Tapi dia bilang, "Look at my hands and my feet." Nah, kita jarang memperhatikan tangan dan kaki teman kita. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita pun kita tidak terlalu perhatiin tangan dan kakinya. Padahal tangan dan kaki bisa memberikan informasi banyak sekali tentang siapa diri seseorang. Tangan kanan saya, tulang di bawah jempol menonjol. Sisa dari perkelahian di masa saya SMP, tulangnya keluar yang belum dibetulkan sampai hari ini. Sudah terlalu terlambat sampai hari ini. Jempol tangan saya bisa berbentuk seperti bulan sabit. Ada di antara Anda yang suka memperhatikan jempol ini. Ya, bukan cuma itu saja, bisa 90 derajat bentuknya. Itu jempol tangan saya. Dan kemudian saya punya telunjuk, ini telunjuk tangan kiri, pernah terpotong pisau kaca, hampir putus tinggal separuh. Saya begitu kesakitan, tapi saya juga begitu ketakutan. Kalau papa mama saya tahu, saya bisa dimarahin habis. Jadi saya rawat, saya bebat sendiri selama berhari-hari. 4 jari tangan saya yang sebelah kiri, kapalan di ujungnya. Karena saya main gitar sejak usia 4 tahun sampai hari ini. Itu tangan saya yang Anda bisa lihat. Kaki saya lebih private. Sekarang sering tertutup celana panjang dan sepatu. Di atas mata kaki kanan saya, tulang keringnya pernah patah separuh, retak. Sehingga ada 6 skrup platina di dalamnya yang belum diambil sampai hari ini. Dan itu membuat daerah mata kaki saya di sekitarnya mati rasa sejak saya usia 15 tahun sampai hari ini. Kalau Anda kemudian suatu hari dapat kesempatan istimewa ini ya, melihat paha, lutut, kaki saya, 2 kanan kiri penuh bekas luka yang menunjukkan banyak sekali momen dalam hidup saya. Ada yang terkait paku, ada yang ketetesan timah panas,
ada yang karena eksiden sepeda motor, ada yang karena olahraga, ada yang karena tertancap pecahan kaca. Telapak kaki saya pernah tertancap pecahan kaca yang cukup lebar dan sampai hari ini bekas lukanya kalau saya buat jalan sering kapalan, kulitnya kering sehingga sakit, harus saya kelupasin setiap 2 minggu sekali. Jadi ternyata tangan dan kaki saya punya banyak sekali kisah yang bisa kasih tahu orang siapa saya. Saya juga bisa mengidentifikasi beberapa teman saya di The City Light dan Gracia Community Jakarta maupun Purwokerto dari lihat tangannya. Tangan-tangan yang bekerja, tangan-tangan yang melayani bersama, tangan yang pernah ketusuk paku pada saat mendekorasi, tangan yang pernah kejepit pintu, yang kukunya pernah lepas karena ketimpa loudspeaker, yang tangannya belepotan siapin makanan, cuci piring dan gelas, ketumpahan kopi panas, ada yang tangan sibuk masak. Saya juga mengenali beberapa tangan anak kecil yang hampir setiap minggu ketemu dengan saya pada saat onsite fisik, kebaktian fisik, dan selalu kasih saya high five. Saya bisa kenali tangan mereka. Nah, yang saya suka dari tangan atau kaki adalah ini. Tangan dan kaki nggak bisa bohong. Wajah kita bisa atur. Suara kita bisa atur. Kita bisa kendalikan. Orang yang suka public speaking seperti saya, sebagai pengkhotbah atau pembicara seminar, kita dengan berjalannya waktu, dengan pengalaman yang bertambah, menjadi ahli mengatur wajah. Menjadi ahli mengatur suara. Tapi tangan dan kaki nggak bisa bohong. Ada orang yang bicara nadanya penuh confident, wajahnya penuh gairah, tangannya shaking, gemetar. Kakinya gemetaran. Saya saat ini ngomong di depan Anda mungkin terlihat percaya diri, tangan saya keringetan. Jadi tangan dan kaki nggak bisa bohong. Ada yang ketemu dengan temannya, tangannya mengepal. Ada yang tangannya berotot, atau ada tangan yang kasar, ada tangan yang tidak ada ototnya juga. Pada saat Anda bersalaman dengan seseorang, ada yang genggamnya keras banget, ada yang lembutnya bukan main. Jadi tangan dan kaki nggak bisa bohong. Wajah kita bisa atur, pura-pura nangis, pura-pura marah, pura-pura percaya diri. Tangan dan kaki tidak bisa bohong. Kalau Anda suka menonton film detektif Sherlock Holmes, ada cerita pada saat Sherlock Holmes itu ketemu dengan tamu, dia biasanya ajak masuk ke ruangannya. Tamu asing nih, dia belum pernah kenal. Kemudian diajak salaman oleh Sherlock Holmes, dan kemudian Sherlock Holmes akan bersama dengan tamunya sekitar 5 menit di dalam sebuah ruangan. 5 menit lewat, dia akan keluar dari ruangan, dan kemudian dia akan panggil sahabatnya Watson. Dan kasih tahu segala informasi tentang tamu yang dia baru temui. Dia akan beritahu Watson kerjanya apa orang itu. Status keluarganya apa orang itu. Level income ekonominya seperti apa. Dan hobinya apa saja. Semua dia beritahu berdasarkan jabatan tangan. Nah jadi pada saat Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia kasih tahu sahabat-sahabatnya, lihat tanganku dan kakiku. Kenapa dia tidak minta sahabat-sahabatnya lihat wajahnya, dengerin suaranya? Karena ini, pada saat sahabat-sahabatnya melihat wajah Tuhannya yang penuh kemuliaan, mereka bisa salah fokus. Membuat mereka terlalu gembira dan lupa apa yang sudah Tuhan Yesus lewati, apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dengan tangannya. Pada saat dia tidak meminta sahabatnya mendengarkan suaranya. Kenapa? Karena pada saat sahabat-sahabatnya mendengarkan suaranya yang penuh dengan karisma, penuh dengan kemuliaan, bisa bikin mereka gagal fokus. Membuat mereka merinding, meleleh. Seperti kita dengar suara penyanyi favorit kita meleleh, merinding. Nah, membuat mereka kemungkinan akan gagal fokus dan lupa karya agung Tuhan Yesus yang baru dia kerjakan.
bagaimana dia dilecuti, bagaimana dia terjatuh, bagaimana kakinya lemas, bagaimana tangannya hancur, pikul salib, tergores di tanah, dan kemudian dipaku dengan paku besar-besar. Disalib, bahkan kemudian dikubur. Jadi, kenapa Tuhan Yesus minta muridnya dan kita hari ini untuk melihat tangannya dan kakinya? Karena ini, kita bisa menyangkali firman Tuhan. Yang Tuhan ajarkan, kita bisa menyangkali hukum Tuhan yang Tuhan ajarkan. Kita bisa menyangkali semua khotbah Yesus di atas bukit, 8 sabda bahagia, dan semua ajaran Yesus kita bisa sangkali. Karena semua khotbah tersebut making a point. Memang ada pelajarannya, memang ada poinnya. Kita bisa sangkali tapi kita tidak bisa menyangkali Tuhan yang making a difference. Tuhan yang berkarya dengan tangan dan kakinya untuk membuat perbedaan. Kita tidak bisa sangkali. Apa yang tangan dan kaki Yesus kerjakan, we cannot deny. We can deny His words. Kita bisa tolak, kita bisa sangkali firman-Nya, hukumnya. Tapi pada saat Anda dihadapkan kepada tangan Yesus, itu tangan yang kasih makan 5.000 orang. Dengan memberkati 5 roti dan 2 ikan. Itu tangan yang memberi makan bahkan 4.000 orang nanti lagi. Ini tangan yang mengolesi mata orang buta yang dia campur dengan ludah dan tanah. Ini tangan yang memegang tangan gadis yang meninggal dan kemudian membangkitkan gadis yang meninggal, memberikan harapan bagi orang tuanya. Ini tangan juga yang menuding sahabat-sahabatnya pada saat dia khotbah. Ini tangan yang mengepal pada saat dia menegur ahli-ahli agama. Tangan yang sama, sentuh orang kusta tanpa ragu. Dan tangan tersebut juga yang mencuci kaki para sahabatnya beberapa malam sebelumnya. Firman-Nya, ajarannya bisa disangkal oleh sahabat-sahabatnya. Mereka bahkan kemudian meninggalkan Yesus pada saat Yesus harus menghadapi derita, ditangkap, semua ninggalin dia. Petrus bahkan menyangkali nama Yesus. Jadi firman-Nya, janjinya, ajarannya, tegurannya bisa disangkali. Tapi pada saat mereka dihadapkan pada tangan Yesus, mereka tidak bisa menyangkalinya. Mereka juga tidak bisa menyangkali kaki Yesus. Kaki yang berjalan ribuan kilometer selama 3,5 tahun memberitakan kabar baik. Kaki yang menemui yang lapar, yang haus, yang berbeban berat, yang sakit. Kaki yang berjalan ke rumah pemungut cukai. Kaki yang menemui wanita Samaria. Kaki yang juga menemui dan berdebat dengan ahli-ahli agama di bait Allah. Tapi kaki yang sama juga menemui orang gila di Gerasa. Kaki itu juga pernah dibasuh minyak wangi yang mahal dari seorang wanita vulgar. Bahkan kaki tersebut dilap dengan rambut pelacur tersebut. Dan kaki yang sama bawa dia ke taman Getsemani. Kemudian kaki yang sama tidak kuat menahan tubuhnya yang begitu kesakitan, begitu lemas karena dilecut, dihajar, dicambuk. Dan kaki tersebut terjatuh berulang kali pada saat mengangkat salib menuju bukit Golgota. Tangan dan kaki tersebut penuh dengan luka, bekas luka. Kulit mengelupas di mana-mana. Dan ada 2 lubang besar di tangan kanan dan kiri. 2 lubang besar di kaki kanan dan kiri. Yang tampangnya saja begitu mengerikan. Bekasnya begitu menakutkan. Ini tangan dan kaki dari Allah yang menjadi manusia. Ini tangan dan kaki dari Allah yang di Hebrew Scripture, di kitab sucinya orang Ibrani atau di kitabnya orang Kristen Perjanjian Lama, Allah ini terus berbicara, memberikan 10 perintah, memanggil Abraham dan keturunannya menjadi bangsa pilihan Tuhan, menjadi imamat yang rajani, umat kepunyaan Tuhan.
Ini Allah yang terus berbisik, berteriak, menegur, tapi nggak digubris sama manusia. Dan kemudian dia turun ke dunia. Dia lagi-lagi, dia coba khotbah, dia perdengarkan suaranya, dia ngajar di bukit, dia tunjukkan wajahnya, karismanya, kemarahannya, kesedihannya. Ada yang kemudian mengikut dia, tapi kemudian banyak sekali di akhir hidupnya, semua orang meninggalkan dia, bahkan membunuh dia dan mati tersalib. Tapi sekarang bangkit dari kematian, dia nggak ngomong banyak, dia nggak berfirman lagi. Dia nggak pamer kemuliaannya lagi. Dia bilang, look at my hands and my feet. Lihat tanganku dan kakiku. Kenapa? Anda dan saya bisa menolak firman Tuhan. Anda dan saya bisa tutup telinga terhadap suara Tuhan. Anda dan saya bisa memalingkan wajah dari wajah Tuhan. Anda dan saya bisa tidak sudi melihat kemuliaan Tuhan. Bahkan Anda dan saya bisa menyangkali nama Tuhan seperti Petrus, mengkhianati pribadinya. Tapi Anda dan saya tidak bisa menyangkali karya Tuhan, tindakan Tuhan bagi Anda dan saya. Look at his hands and his feet. Dan kemudian Yesus lanjutkan, dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, setelah kamu lihat kakiku, tanganku, kamu sekarang adalah saksi. Kamu adalah orang yang menyaksikan apa yang sudah terjadi dengan tangan dan kakiku ini. Jadi orang bisa menyangkali kata-kata kesaksian kita. Kata-kata kita orang bisa sangkali. Khotbah kita orang bisa tolak. Semua ajaran dogma yang bagus sekalipun, khotbah yang menginspirasi sekalipun, yang making a point, orang bisa sangkali, orang bisa tolak. Tapi orang tidak bisa menyangkali apa yang kita lakukan dengan tangan dan kaki kita yang making a difference. Seperti Tuhan Yesus membuat perbedaan. Ada seorang gadis 10 tahun namanya Tilly Smith. Dia sedang holiday bersama dengan adiknya Holly dan juga kedua papa mamanya di sebuah pantai namanya Mai Khao Beach di Thailand. Hari itu mereka bangun pagi, breakfast, kemudian selesai breakfast duduk-duduk di pinggir pantai, main, jalan, berenang di bawah sinar matahari pagi. Mereka lagi jalan, Tilly, gadis 10 tahun ini kemudian memperhatikan ternyata air laut surut drastis. Cepat sekali. Dan surutnya tuh begitu langsung menjauh dari pantai kumpulan air tersebut. Dan dia juga perhatiin air laut berbusa-busa. Seperti bir dituangin di gelas tuh. Melihat itu, gadis 10 tahun bernama Tilly Smith ini stop dead. Dia terdiam, ketakutan. Karena apa? Yang dia saksikan pagi itu, exactly the same, persis sama dengan yang dia tonton dalam film yang diputar oleh guru geografinya di sekolah beberapa bulan sebelumnya. Itu film hitam putih tentang tsunami yang pernah terjadi di Hawaii tahun 1946. Satu-satunya film yang pernah dilihat orang tentang tsunami sebelum saat itu. Bahkan saat itu banyak orang gak tahu apa itu tsunami, belum pernah dengar. Nah, Tilly sangat yakin dengan apa yang sedang terjadi. Ini abis ini akan bencana luar biasa nih. Jadi dia langsung teriak kepada mamanya gak percaya. Mamanya juga gak pernah lihat film tersebut. Dia lari ke sepanjang pantai, cari penjaga pantai, teriakin semua orang, ayo cepat kita kabur. Akan ada badai, akan ada ombak besar. Tapi gak ada yang percaya. Dia datangin penjaga pantai yang adalah orang lokal, gak ada satupun yang percaya. Mana mungkin gadis 10 tahun dari kota Surrey di Inggris, di UK, lebih tahu dari kami orang lokal yang kerja dan hidup di sini. Mana mungkin. Tapi Tilly kemudian datengin papanya. Dia pukulin papanya pakai tangan. Ayo pak, kalau gak mati semua kita nih. Semua orang ini perempuan, laki-laki, anak-anak akan tewas semua. Ayo kasih tahu semua supaya orang evakuasi. Dia pukulin, dia cakar papanya, dia teriak, dia nangis, dia histeris. Papanya bingung sebetulnya. Kalau dia ngikutin Tilly,
Ini belum pernah terjadi nih. Ya kalau dia benar. Dia mau ikutin Tili dan kasih tahu penjaga pantai, atau dia gendong Tili bawa pulang ke hotel di kamarnya dan biarkan dia sampai tenang. Papanya kemudian ambil resiko. Dia paksa para security untuk beritahu para lifeguards untuk mengevakuasi semua orang yang ada di sekitar pantai itu pagi hari itu. Nah, dipaksa oleh orang dewasa, lifeguards kemudian setuju, segera dievakuasi. Semua orang disuruh naik ke lantai-lantai tinggi di hotel-hotel yang ada di sekitar pantai tersebut. Dan nunggu mereka. Gak perlu nunggu lama. Kurang dari 1-2 menit sebelum semua orang naik ke level tinggi di hotel-hotel sekitar pantai itu, 3 ombak raksasa menghantam pantai. Dan ombak-ombak raksasa yang sama menghajar semua pantai di sekitar Asia Tenggara pagi itu. 26 Desember 2004. Di akhir hari itu, semua orang di seluruh dunia tahu apa itu tsunami. Karena menewaskan 250.000 orang di pantai-pantai yang ada 13 negara yang berbeda. Tapi ada satu pantai di mana tidak ada satupun orang tewas. Mai Khao Beach, pantai Mai Khao di Thailand. Karena ada satu gadis 10 tahun, Tilly Smith. Nantinya dia diundang ke PBB, United Nations, disambut secara publik oleh Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat saat itu. Dia menyelamatkan lebih daripada 100 nyawa. Dia bikin perbedaan. By being unreasonable. Dengan menjadi orang yang tidak masuk akal dengan tangannya yang nyakarin papanya, mukulin papanya. Dengan kakinya yang lari ke sana kemari. Dengan teriakannya, dengan jeritanya, dengan tindakannya. Jadi kalau Anda Kristen, Anda dan saya Kristen, bagi yang Kristen ini, ajakan saya pagi hari ini, di hari memperingati Paskah ini adalah ini. Kita mengikut Kristus adalah untuk mereproduksi karya Kristus. Kita ikut Kristus adalah untuk mereproduksi tangan dan kaki Kristus. Bukan mengimitasi kalimat-kalimat agamawi dan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Kristus. Kita hanya mengimitasi penampilan seperti Kristus. Tapi kita perlu mereproduksi karya Kristus. Ada sebuah moto gereja yang beberapa kali dikutip di sana-sini dan suka diimitasi oleh orang-orang Kristen atau oleh gereja-gereja lain. Bunyinya kayak begini, terkenal banget ini kalimat. Kita tidak pakai orang untuk membangun gereja, tetapi memakai gereja untuk membangun orang. Nah, setuju pasti kita. Karena memang kalimatnya bagus. Tapi saya nanya kepada beberapa teman saya, oke, kamu pakai gereja untuk bangun orang. Setelah orang dibangun oleh gereja, orangnya sekarang ngapain? Ternyata orang yang sudah dibangun oleh gereja juga membangun gereja. Ya, jadi ya sebetulnya permainan kata aja. Nah, yang saya mau ajak kita semua mikir adalah ini. Anda mau pakai orang untuk bangun gereja, atau pakai gereja untuk bangun orang, it doesn't matter. Ya, sama aja sebetulnya. Fair aja deh. Yang perlu kita tanya adalah ini. Apakah kita pakai orang untuk bangun gereja yang mereproduksi Kristus? Atau cuma mengimitasi? Anda pakai gereja untuk bangun orang pun kalau hanya untuk mengimitasi Kristus. Jadi Kristus KW. Anda tidak sedang mengerjakan apa yang Tuhan Yesus kerjakan dengan tangan dan kakinya. Jadi yang harus ditanya adalah ini. Are we reproducing Christ? Apakah kita mereproduksi Kristus yang datang bagi orang berdosa? Yang jadi sahabat orang berdosa? Yang mati bagi orang berdosa? Yang bangkit menunjukkan tangannya dan kakinya yang terluka karena cintanya bagi orang berdosa? Dan kemudian minta Anda dan saya yang Kristen jadi saksi-saksinya kepada orang berdosa. Are we reproducing Christ?
Atau kita hanya mengimitasi ajaran Yesus, doktrinnya Yesus, khotbahnya Yesus. Kita coba menampilkan diri seperti Kristus. Ajakan saya, kita yang Kristen mereproduksi karya Kristus, mereproduksi tangan dan kaki Kristus. Jadi sekali lagi, Anda mau pakai orang untuk buat perbedaan, atau pakai gereja untuk buat perbedaan, sama aja. Emang gereja isinya cuma bangunan? Enggak juga, orang. Ya. Kumpulan orang jadi apa kalau kumpul-kumpul? Meskipun enggak punya gedung, jadi gereja. Jadi sama aja sebetulnya. Tetapi yang kita perlu tanya, bagi Anda dan saya yang Kristen, kita mereproduksi, kita ikut Kristus untuk mereproduksi tangan dan kaki Tuhan Yesus, bukan hanya mengimitasi Kristus. Jadi Kristus yang KW, yang memang suka bikin poin, suka bikin kutipan, yang khotbahnya dijual dan laku, dan Anda suka kalau Anda sudah making a point dan orang suka. Tapi kita perlu mereproduksi Kristus yang membuat perbedaan. Di sebuah camp pemuda, ada seorang pengkhotbah kayak saya itu khotbah, dan khotbahnya menginspirasi sekelompok pemuda yang tergabung dalam sebuah tim sepak bola, tim football. Karena tema khotbah atau bottom line khotbah hari itu pendetanya ngomong seperti ini, Yesus mengubah pecundang jadi pemenang. Jadi kalau kamu nih orang yang suka kalah, pecundang, loser, ikut Yesus membuat kamu jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Nah, orang-orang muda, pria-pria muda, pemuda-pemuda yang terlibat dalam satu tim bola tersebut begitu terinspirasi dan kemudian memutuskan jadi Kristen. Besok minggunya datang ke gereja si pendeta. Pendetanya senang banget, disambut langsung belasan orang soalnya. Dan kemudian orang-orang muda tersebut, pemuda tersebut berkata, kami semua jadi Kristen karena terinspirasi khotbah Bapak. Ya, nah, kenapa? Kalau Yesus bersama kami, seperti yang Bapak katakan, kami tidak mungkin kalah. Kami tidak akan punya lawan. Kalau Yesus bersama kami, siapa lawan kami? Jadi kami begitu terinspirasi, kami jadi Kristen ke gereja hari ini. Nah, 1 minggu kemudian, tim bola tersebut ikut kompetisi bola. Dari 8 pertandingan, 7 kali kalah. Rupanya, Yesus nggak muncul dalam tim mereka, belain mereka hari itu. Dan satu persatu pemain bola yang katanya Kristen tidak pernah ke gereja lagi, tidak ikut Kristus lagi. Musim kompetisi selesai, bahkan tahun itu berakhir, semua pemain bola tidak satu pun yang kemudian ikut Kristus. Kenapa? Ketipu dengan kalimat-kalimat agamawi yang mengimitasi Kristus. Tapi tidak diajak untuk mereproduksi tangan dan kaki Kristus. Jadi bagi Anda yang Kristen, saya juga Kristen. Tahukah kita semua yang Kristen? Pada saat teman-teman kita yang bukan Kristen, cari Kristus yang bangkit. Mereka akan carinya kemana? Ke kita. Mereka akan lihatnya siapa? Lihat kita. Dan yang mereka cari dan mereka lihat bukan penampilan kita. Bukan wajah kita yang ganteng, suara kita yang berkarisma, quotation atau kutipan, statement, pernyataan khotbah yang kita bisa post di media sosial dan banyak yang likes. Bukan juga dogma kita yang begitu solid, begitu luar biasa. Yang mereka cari dan mereka lihat adalah our hands, our feet, yang reproducing Christ action. Yang mereka lihat adalah tangan dan kaki kita yang membuat perbedaan melalui tindakan dan karya kita. Teman-teman kita yang bukan Kristen bisa menyangkali khotbah kita. Bisa menyangkali nasihat kita. Bisa menyangkali semua dogma kita yang kita buat untuk making a point. Tapi teman-teman kita tidak bisa menyangkali action kita yang kita lakukan dalam membuat perbedaan. Itu bagi yang Kristen. Sekarang bagi teman-teman yang non-Kristen, bagi teman-teman yang bukan Kristen, ajakan saya, undangan saya adalah ini. Test drive-lah Tuhan Yesus Kristus sebelum Anda tolak Dia. Jadi sebelum Anda memutuskan saya nggak mau bersentuhan dengan Yesus Kristus,
atau bahkan ada di antara kita yang juga Kristen memutuskan untuk meninggalkan Yesus Kristus, ajakan saya adalah jangan-jangan Anda yang mau meninggalkan Yesus Kristus, selama ini Anda tidak kenal dengan Yesus. Anda hanya kenal agama Kristen. Tapi Anda mungkin belum pernah test drive, belum pernah mengobservasi, belum pernah mengikut Yesus Kristus. Jadi bagi Anda yang bukan Kristen, test drive-lah Yesus Kristus sebelum Anda tolak Dia. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Dengan test drive sebuah komunitas, sebuah gereja, sebuah klub atau kelompok kecil yang berisi pengikut Kristus. Lihat, perhatiin, observasi, bahkan terang-terangan aja, tes mereka. Tes gereja tersebut, tes komunitas tersebut, tes kelompok kecil tersebut. Apakah kumpulan orang yang mengaku pengikut Kristus ini mereproduksi apa yang Tuhan Yesus kerjakan dengan tangan dan kakinya? Apakah mereka mau jadi sahabatmu yang berkanjang dalam dosa? Apakah mereka mau menjadi sahabat Anda, memakai kaki mereka untuk berteman dengan Anda yang addicted to porn, addicted to alkohol, addicted kepada semua hal-hal yang lain yang negatif? Apa mereka mau? Apakah mereka mau pakai tangan mereka untuk cheers gelas-gelas minuman? Tes. Undang mereka untuk duduk ketemu teman-teman Anda semua yang dianggap bejat dan berbeda itu. Tes. Apa mereka mau duduk dengerin kisah Anda di tengah asap rokok, asap vape yang tebal? Apa mereka mau menjadi teman Anda melewati lembah kekelaman yang gelap, menunjukkan kepada Anda anugerah sepenuhnya, dan beritahu kepada Anda kebenaran sepenuhnya, karena keputusan yang Anda buat ternyata salah. Tapi dia tetap mau jadi teman Anda. Dia mau dampingi Anda untuk bertanggung jawab, untuk mengambil langkah-langkah keras dan sulit, untuk menghadapi kehidupan yang tough. Karena Anda sudah buat salah dan dia mau dampingi Anda bertanggung jawab. Tes bagi Anda yang bukan Kristen. Jadi minggu ini, saya ingin akhiri dengan sebuah kuis yang mungkin kita bisa pakai minggu ini. Bagi yang mau aja. Anda bisa foto tangan atau kaki Anda. Gak usah wajah Anda lah, sudah banyak fotonya. Tangan atau kaki Anda difoto. Post di media sosial atau di grup WA di broadcast. Bikin kuis. Minta teman-teman Anda kasih tahu apa yang diceritakan oleh foto tangan dan kaki tersebut. Itu akan menunjukkan apa yang sudah Anda kerjakan bagi lingkungan di mana Anda hidup. Itu akan menunjukkan, are you making a difference or you are just making a point? Anda sudah buat perbedaan, sedang buat perbedaan, atau Anda hanya sedang membuat poin-poin yang bagus-bagus selama ini. Karena karya Tuhan Yesus Kristus yang bikin perbedaan. Dan itu tidak bisa disangkali. Perkataannya, penampilannya, suaranya, wajahnya bisa disangkali. Karyanya dengan tangannya dan kakinya tidak bisa disangkali. Karya tangannya dan kakinya yang buat perbedaan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat Lukas. Bagaimana Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian mengundang sahabat-sahabatnya untuk melihat tangan dan kakinya yang sudah menempuh bahaya, menempuh maut, menyediakan pekerjaan yang besar yang sudah dia bangun bagi murid-muridnya, bagi sahabat-sahabatnya, bahkan bagi kami semua yang mendengarkan saat ini, yang menonton tayangan ini, yang Kristen maupun yang bukan Kristen. Kasih Tuhan lewat karya Tuhan bagi seluruh orang di dunia ini yang hidupnya benar, yang rajin ibadah, ataupun yang hidupnya berantakan, yang sukanya dengan hal-hal yang mungkin dianggap menjijikan oleh orang-orang lain. Tuhan mengasihi kami semua. Kami berterima kasih kalau Tuhan sudah melalui maut, bangkit dari kematian, dan menunjukkan kepada kami bahwa kami bisa
ikut Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kami bisa mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya mengandalkan janjinya, bukan mengandalkan hanya firman-Nya atau ajarannya, tapi mengandalkan pribadi Tuhan Yesus yang karyanya sudah terbukti dan sudah teruji. Bahkan kalau kami mengikut Kristus, kami pun ingin sekali untuk mereproduksi apa yang Yesus kerjakan bagi lingkungan kami dan dimanapun kami berada. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah terlibat dalam pelayanan di depan layar, di belakang layar, yang memberikan persembahan, yang menonton tayangan ini, yang akan mengaplikasikan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan selama minggu ini. Kami akan bekerja, kami akan berkarya di perusahaan, di lingkungan sosial, di pertemanan, di dunia pelayanan, di dunia politik, di dunia entertainment, dimanapun kami berada. Dan kami akan mereproduksi Kristus di area yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kami semua, dan menolong kami untuk terus mencerminkan Tuhan Yesus dalam setiap sisi hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi.
kasih anugerahmu kekal teguh dan mulia, masyurlah